Kasus kali ini adalah sebuah kasus kembar non-identik yang kebetulan terjadi kelainan bawaan berat pada salah satu janin, di mana salah satu janin tidak mempunyai batok kepala dan janin yang lain tampak normal. Pemeriksaan ini dimulai pada saat kita menemukan kehamilan kembar dengan kembar non-identik dengan sekat amnion atau sekat ketuban yang terpisah, dengan ari-ari yang normal, dua buah plasenta yang berbeda. Namun pada awalnya kasus ini sendiri dimulai dari riwayat ibu dengan kondisi yang tidak terlalu baik, di mana pada kehamilan dia tidak mengerti bahwa kehamilannya telah terjadi, sementara dia masih mengkonsumsi obat-obatan yang cukup fatal bagi janin berupa golongan isotretinoin acid yang kebetulan dipakai sebagai obat jerawat dan kadang-kadang juga dipakai sebagai obat pemutih. Ibu ini mengkonsumsi obat-obatan tersebut jauh sebelum hamilnya dimulai, meskipun sudah tahu resikonya dan telah dijelaskan oleh pihak yang memberikan bahwa tidak boleh hamil selama mengkonsumsi obat tersebut. Namun kebetulan si ibu tidak memakai kontrasepsi sehingga kehamilan terjadi. Di sini kita melihat janin yang pertama, artinya janin non-identik yang pertama, mengalami kelainan yang cukup fatal, yaitu batok kepalanya tidak terbentuk, yang kita namakan sebagai anencefali. Jadi tempurung kepala sama sekali tidak terbentuk, hanya sampai pada batas di atas kelopak mata. Selebihnya jaringan otak itu hancur dan tidak bisa berfungsi kembali. Jadi ini adalah kasus anencefali pada salah satu janin yang kembar. Di sini kita melihat batok kepala yang tidak terbentuk secara sempurna pada salah satu janin. Sekali lagi kita amati kehamilan dari janin kembar yang memiliki kelainan bawaan anencefali ini. Terlihat jelas jadi tempurung kepala tidak terbentuk, kasus yang kita namakan sebagai kembar dengan anencefal. Di sini kita tidak melihat adanya batok dari tempurung kepala pada janin tersebut. Sementara kondisi ini bersifat letal atau mematikan karena tidak dapat terkondisikan untuk diperbaiki ataupun berfungsi kembali secara normal. Jadi ini seluruhan dari janin yang mengalami kelainan pada batok tempurung kepala atau anencefal. Kita coba tampilkan kembali apabila memungkinkan untuk melihat dari kedua janin secara langsung. Ini janin yang anencefal dengan kelainan pada batok tempurung kepala. Sementara ini adalah janin yang normal. Dengan janin keduanya tidak ada kelainan, seluruh tempurung kepala tampak utuh. Keseluruhan anatomi janin tersebut normal dalam posisi sedang membelakangi dengan sekat yang terpisah. Jadinya ada janin yang normal.
Namun tentunya kita tidak bisa memilih salah satu di antara kedua janin ini, jadi tetap kehamilan ini harus berlanjut dengan salah satu janin yang memiliki kelainan fatal tersebut. Sehingga perlu kita inform konsen pada keduanya, baik suami istri. Peluang dari kondisi kehamilan ini yang tidak bisa memilih salah satu meskipun bayi yang kedua dengan kelainan yang sedemikian berat. Ini adalah sekat amnion yang terpisah dengan dua plasenta dengan sekat yang tebal, artinya non-identik. Kehamilan berkisar 17 minggu. Di sini kita coba menampilkan kelainan dari bayi yang kedua dengan anencefal. Ini adalah janin yang pertama, namun kebetulan yang kedua tidak bisa kita reproduktifkan gambar keseluruhan karena terpotong oleh posisi dari janin. Kita coba kembali untuk menampilkan keseluruhan. Nah, kembali kita coba tampilkan. Nah, ini adalah proyeksi dari gambaran janin yang abnormal dengan anencefal, sementara ini adalah janin kembar yang normal. Jadi kedua janin terpisah secara genetika, tidak berhubungan langsung dengan janin yang pertama anencefal tanpa tempurung kepala dan janin kedua normal. Sekali lagi ini adalah sebuah kasus dengan riwayat si ibu mengkonsumsi obat-obat yang berbahaya dalam kehamilannya. Jadi kebetulan dia mengkonsumsi obat jerawat yang mengandung isotretinoid acid yang digunakan sebagai obat jerawat dan pemutih kulit. Kebetulan dia tidak mengetahui bahwa dirinya hamil. Dan kemudian pada saat kontrol dia baru menyadari bahwa janinnya cacat, dengan salah satu janin mengalami kelainan yang disebut anencefal dan janin yang satunya normal. Sekali lagi kita tidak bisa memilih mana yang berhak untuk hidup, semuanya memiliki kondisinya masing-masing yang harus diteruskan. Jadi inform konsen perlu kita beritahukan betapa berat kelainan yang kita temukan pada janin yang anencefal ini. Sekali lagi kehamilan non-identik 17 minggu dengan salah satu janin tanpa batok tempurung kepala.